Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi masih dalam ulasan seputar hukum. Dan kali ini kita akan spesifik membahas mengenai PKL atau pedagang kaki lima yang ada di ruang lingkup seputaran Taman Pinang dan Gading Fajar, Kabupaten Sidoarjo. Apa saja sih permasalahan yang muncul terkait keberadaan PKL ini? Kita akan ulas dalam video yang kali ini. Ngomongin tentang pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan PKL. PKL sendiri untuk di Sidoarjo dinaungi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 3 tahun 2016. Dan definisi PKL menurut Perda tersebut adalah pedagang kaki lima atau pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara. Jadi, di dalam regulasi ini dijelaskan mengenai definisi PKL tersebut, yang mana setiap orang yang menggunakan fasilitas pemerintah atau swasta dalam kegiatan berdagang, baik menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, itu didefinisikan sebagai PKL menurut Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 Kabupaten Sidoarjo. Ngomongin tentang sejarah PKL di Gading Fajar dan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo. Sejarah ini bermula dari proses perjalanan panjang yang mana asal muasalnya PKL ini keberadaannya di sekitar lokasi alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Dari proses panjang mediasi dan lainnya yang sudah dijalani antara pemerintah dengan para pelaku usaha, dalam hal ini PKL, akhirnya ditemui kebijakan yang terjadi antara sekitar tahun 2010 sampai dengan 2011. Di kurun waktu tersebut terjadilah proses relokasi yang mana terdahulunya berdagang di alun-alun diwajibkan untuk direlokasi di area Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dan untuk selanjutnya, seperti yang kita ketahui, geseran pedagang kaki lima dari area komplek Stadion Delta Sidoarjo ke arah Gading Fajar dan perumahan Taman Pinang. Yang mana mungkin dari penilaian mereka secara bisnis, area Taman Pinang dan Gading Fajar lebih prospek dibandingkan area kompleks Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ngomongin mengenai PKL yang ada di sana, dominasi PKL yang ada di area Taman Pinang dan Gading Fajar Sidoarjo tidaklah hanya sekedar PKL yang berdomisili di Sidoarjo saja. Pada faktanya banyak ditemui para pedagang yang dalam hal ini berdagang di tempat tersebut tapi domisilinya tidak hanya di Sidoarjo. Lalu apa saja sih dampak sosial yang muncul terkait eksistensi para PKL di wilayah lingkungan Taman Pinang dan Gading Fajar? Permasalahan yang kelak muncul adalah ketika di keesokan harinya setelah PKL ini meninggalkan lokasi, banyak sekali tertinggal sampah. Permasalahan ini muncul dan juga sering dikeluhkan oleh warga yang berdomisili di sekitar area tersebut. Selain permasalahan sampah, permasalahan yang muncul adalah masalah kemacetan. Tentunya sebagian besar warga Sidoarjo kerap merasakan bagaimana macetnya area Taman Pinang dan Gading Fajar. Ini merupakan permasalahan baru yang muncul ketika eksistensi PKL mulai eksis di area tersebut. Lalu ketika permasalahan tersebut muncul, apakah warga yang ada di sekitar domisili area PKL tersebut tidak melakukan tindakan? Sudah melakukan tindakan. Dimulai dari pernah ada kejadian di mana warga menolak dengan cara menutup akses jalan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang terjadi apa? Penertiban PKL yang ada di area tersebut sifatnya hanya sementara dan tidak berlaku permanen. Kerap kali pengusiran PKL yang dilakukan oleh pelaksana Perda, dalam hal ini Satpol PP, hanya bersifat sementara dan selanjutnya akan kembali lagi para PKL menjamur dan eksis di area tersebut. Dan terkait PKL sendiri, khusus untuk di Kabupaten Sidoarjo, sebetulnya sudah banyak regulasi yang mengatur tentang keberadaan PKL. Terkait regulasi yang saya maksudkan di sini,
Di Sidoarjo sendiri ada Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 6 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 sampai dengan tahun 2029. Ada juga Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL. Dan juga ada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 5 tahun 2007 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yang mana di dalam pasal 2 diatur spesifik mengenai tata tertib penggunaan jalan. Dan di dalam regulasi ini juga mengikat ketentuan pidananya. Jadi terkait permasalahan PKL yang sudah kita bahas dari awal sampai dengan sekarang, bisa saya simpulkan bahwasannya terkait keberadaan PKL di wilayah Kabupaten Sidoarjo sudah ada aturan-aturan yang menaungi. Dan terkait eksistensi PKL yang berada dalam hal ini spesifik di Taman Pinang dan Gading Fajar, ketika keberadaan mereka atau eksistensinya menimbulkan permasalahan, entah itu dampak sosial berupa sampah, sisa dari perdagangan, maupun kemacetan, di sini perlu adanya ketegasan dari pelaksana pemerintah terkait penegakan peraturan daerah. Dan terkait dengan keberadaan PKL sendiri, ketika kita berbicara PKL, kerap kita disentuh dari sisi kemanusiaan. Tapi dalam hal ini kita harus objektif. Kita harus melihat dominasi PKL yang berada di area Taman Pinang dan Gading Fajar, mayoritas didominasi pedagang yang menggunakan kendaraan bergerak dan mayoritas adalah roda 4. Oke, sampai ketemu lagi masih dalam obrolan seputar permasalahan hukum. Tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.